takabur. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat dengan lain dimanapun anda berada, ini ada satu sifat yang sering hancurkan manusia. Sifat yang iblis terusir dari surga. Sifat yang menjadikan Qarun tertimbun oleh harta diri. Yang sifat yang menyebabkan Fir'aun tenggelam di laut merah. Apa sifat kesombongan? Kesombongan adalah racun dalam hati, api dalam jiwa, dan pintu menuju kehancuran. Orang sombong merasa paling benar, paling hebat, paling mulia, padahal ia hanya pernah biasa. Lalu, bagaimana Islam memandang kesombongan? Maka, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah syarahan pidato yang berjudul Kesombongan Jalan Menuju Kehancuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 18. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusya'ir khatika linnas wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah engkau wajahmu dari manusia yang sombong. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong. Kesombongan akan menjatuhkan manusia dalam kehancuran. Jangan biarkan keangkuhan menutupi akal sehat kita, dan jangan biarkan kesombongan menguasai hati kita. Sementara itu, Imam Al-Ghazali pernah berkata, Al-kibru babul haqqi wa ghamtun nasi wa huwa min a'zami muhlikat. Kesombongan adalah jalan menuju kehancuran. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Sementara itu, C.S. Lewis berkata, Pride is the every other vice. It is the complete anti-good state of mind. Kesombongan mengarah pada kejahatan lainnya, dan itu salah satu kejahatan lainnya. Hadirin yang berbahagia, di zaman ini kesombongan semakin merajalela. Orang yang kaya menghina orang yang miskin. Orang yang sombong merasa dirinya paling benar. Orang yang berilmu merendahkan orang awam. Orang yang berkuasa merasa dirinya paling benar. Kesombongan menjadi penghalang bagi kebaikan dan kehancuran bagi kehidupan. Berapa banyak orang hancur karena kesombongan. Berapa banyak orang jatuh karena keangkuhannya. Bukankah Qarun yang kaya raya akhirnya terkubur oleh hatinya sendiri? Bukankah Fir'aun yang berkuasa akhirnya tenggelam oleh laut yang ia anggap miliknya? Hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibri. Artinya, tidak akan masuk surga seorang yang dalam hatinya terdapat kesombongan, walaupun sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memperingatkan kita bahwa kesombongan sekecil apapun bisa menjadi penghalang bagi orang masuk surga. Kesimpulan dari pidato saya, kesombongan hanya akan menjatuhkan manusia dalam kesombongan. Kesombongan membuat seorang lupa daratan, buta kebenaran, dan kehilangan arah. Jika ingin selamat, jauhilah kesombongan. Jika ingin berbahagia, jadilah bersikaplah rendah hati. Jika ingin mulia, jadilah pribadi dan tawadhu. Karena sejatinya kemuliaan bukanlah dari kesombongan, tapi dari kerendahan hati. Semoga kita semua terhindar dari kesombongan dan menjadi hamba yang rendah hati. Saya tutupi dengan sebuah pantun. Ke bukit tinggi mencari ilalang, di tengah jalan bertemu rusang. Orang sombong tak akan menang, hanya rendah hati yang mulia. Wabihadza akhtimu kalami, wa inna asabtu fa minallah, wa in akhtatu fa minas syaitan. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.